Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Nurvita, mahasiswi program doktoral angkatan 15 Sekolah Bisnis IPB. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Manajemen Keuangan dan Investasi Lanjut yang membahas tentang paper dari Nicholas Barberis dan Richard Thaler tahun 2002, yaitu Survey of Behavioral Finance. Working paper ini merupakan kumpulan perkembangan riset behavioral finance yang menjelaskan bahwa fenomena keuangan secara rasional bisa dipahami dengan model-model di mana beberapa agen dianggap tidak sepenuhnya rasional. Dalam penelitian behavioral finance, terdapat dua bangunan besar, yaitu yang pertama adalah limit to arbitrage. Disebut demikian karena para rational traders akan menjaga dari tindakan irrational traders yang berupaya memengaruhi harga sekuritas dalam jangka panjang. Rational traders tidak berdaya ketika irrational traders menjadi penyebab perubahan nilai fundamental value. Yang kedua adalah psikologi yang membagi jenis-jenis penyimpangan yang dilakukan oleh full rational investor. Limit to arbitrage. Jika dalam efficient market hypothesis harga aktual merefleksikan fundamental value, maka behavioral finance berargumen bahwa deviasi fundamental value bisa disebabkan adanya trader yang tidak rasional. Riset oleh Friedman tahun 1953 berargumen bahwa rational traders segera mengkoreksi kekeliruan yang dilakukan oleh irrational traders. Ketika terjadi mispricing, tidak selalu mengundang adanya peluang investasi. Strategi yang dibuat untuk mengkoreksi mispricing bisa jadi berisiko dan mahal, sehingga menjadikannya tidak menarik dan tidak merubah mispricing. Dalam terminologi keuangan, irrational trader disebut sebagai noise trader, sementara para rational trader merupakan arbitragers. Secara teoritis, risiko dan biaya yang timbul dalam rangka mengkoreksi mispricing adalah: pertama, fundamental risk, yakni risiko adanya bad news yang menyebabkan jatuhnya nilai fundamental value. Yang kedua, noise trader risk, yakni risiko di mana mispricing dimanfaatkan oleh arbitragers untuk mengkondisikannya menjadi lebih buruk atau undervalued di jangka pendek. Ide awal riset ini diinisiasi oleh DeLong et al. Tahun 1990 dan dilanjutkan oleh Slaver and Fishney tahun 1997. Yang ketiga adalah implementation cost, yakni biaya-biaya transaksi seperti komisi, bid-ask spread, dan price impact atau biaya eksekusi. Bukti adanya limit arbitrage adalah yang pertama pada kasus Twin Shares, yang dapat dipelajari dari kasus Mergel, Royal Dutch, dan Shell Transport. Kasus ini telah didokumentasikan oleh Fruit dan Dabora tahun 1999. Yang kedua adalah index inclusions, di mana suatu saham bisa masuk atau keluar dari suatu indeks. Riset terkait index inclusion pernah dilakukan oleh Harris and Guell tahun 1986, Slaver tahun 1986, dan Wurgler dan Zuravskaya tahun 2002. Yang terakhir adalah Internet Carve-out, di mana penelitiannya pernah dilakukan oleh Lamont and Thaler tahun 2002. Bangunan dari behavioral finance yang kedua adalah psikologi. Psikologi menjelaskan tentang adanya deviasi fundamental value menggunakan model-model behavioral dengan membuat asumsi bentuk-bentuk spesifik dari irrationality. Beliefs terdiri atas overconfidence. Masyarakat overconfidence terhadap apa yang menjadi judgement mereka. Penelitian tentang confidence interval pernah dilakukan oleh Alpert dan Raiva tahun 1982, dan people are poorly in calibrating pernah dilakukan riset oleh Fishoff, Slovich, dan Lichtenstein tahun 1977. Beliefs yang kedua adalah optimism dan wishful thinking. Risetnya pernah dilakukan oleh Weinstein tahun 1980, serta Buller, Griffin, dan Ross tahun 1994. Beliefs ketiga adalah representativeness. Saat masyarakat menentukan probabilitas
seringkali menggunakan representativeness heuristics. Riset ini pernah dilakukan oleh Kahneman dan Tversky tahun 1974. Kemudian juga adanya hot hand phenomenon yang risetnya pernah dilakukan oleh Gilovich, Fallon, dan Tversky tahun 1985. Serta law of small numbers, di mana risetnya pernah dilakukan oleh Rabin tahun 2002. Beliefs yang keempat adalah conservatism, di mana risetnya pernah dilakukan oleh Edward tahun 1968. Belief yang kelima adalah belief perseverance, di mana risetnya telah dilakukan oleh Lord Ross and Lipper tahun 1979. Beliefs yang keenam adalah anchoring, yakni ketika orang membuat estimasi, biasanya dimulai dengan adanya possibly arbitrary value. Kemudian mereka mengadjustnya dengan nilai yang berbeda, seperti pada Kahneman dan Tversky tahun 1974. Terakhir adalah availability biases, yakni ketika menyimpulkan probabilitas suatu kejadian, orang sering mencari dari ingatan mereka terkait informasi yang relevan. Risetnya dilakukan oleh Kahneman Tversky tahun 1974. Preference mengacu pada prospek teori. Pada prospek teori, orang membuat keputusan berdasarkan potensi gain atau loss relatif pada situasi tertentu atau reference point daripada mengacu pada absolute term, seperti yang diargumentasikan oleh Kahneman dan Tversky tahun 1979. Preference yang kedua adalah ambiguity aversion. Pada penelitian Heath dan Tversky tahun 1991, mereka berargumen bahwa dalam dunia nyata, ambiguity aversion memiliki banyak hal yang harus dilakukan, yakni seberapa kompeten seseorang merasa bahwa dia menilai suatu distribusi yang relevan. Aplikasinya, the aggregate stock market. Para peneliti di Amerika Serikat mempelajari tentang hal menarik terkait behavioral finance di pasar modal. Namun, 3 topik yang paling menonjol adalah yang pertama tentang the equity premium puzzle. Penelitian tentang equity premium puzzle pernah dilakukan oleh Benartzi and Taylor tahun 1995, Barbris, Huang, dan Santos tahun 2001, Taylor et al. Tahun 1997, Gilboa dan Schmeidler tahun 1992, Anderson, Hansen, dan Sargent tahun 1998, serta Manhood tahun 1999. Topik yang menonjol yang kedua adalah the volatility puzzle. Penelitian pernah dilakukan oleh Campbell dan Cochran tahun 1999. Kemudian oleh Santos dan Woodford tahun 1997. Di dalam volatility puzzle, topik penelitian juga mengacu kepada belief dan preference yang terbentuk oleh individu-individu di dalam pasar modal. The cross section of average return. Topik yang dibahas mengacu kepada the size premium, long-term reversals, the predictive power of scale price ratios, momentum, serta event studies. Topik berikutnya adalah closed-end funds and co-movement, di mana topik ini membahas closed-end funds dan co-movement. Investor behavior. Di dalam investor behavior, topik-topik yang pernah dilakukan penelitian antara lain adalah insufficient diversification, naive diversification, excessive trading, dan the selling decision. Aplikasi behavioral finance pada corporate finance dapat ditemukan pada penelitian dengan topik security issuance, capital structure, and investment. Kemudian topik dividends dan models of managerial irrationality. Kesimpulan dari working paper yang ditulis oleh Barbris dan Taylor ini bahwa masih terbuka penelitian selanjutnya di bidang behavioral finance karena alasan-alasan berikut. Pertama, kebanyakan penelitian yang telah dilakukan hanya mengcapture investor belief, preference, atau limit arbitrage secara individual. Namun, tidak meneliti ketiganya secara bersamaan. Diharapkan ada investigasi yang meneliti tentang hubungan antar limit arbitrage dan cognitive biases. Yang kedua, banyak model-model behavioral yang memiliki nilai adjusted R-square yang kecil.
Diharapkan para peneliti behavioral finance akan menambah penjelasan baru terkait behavioral finance dengan variabel-variabel lain. Demikian presentasi singkat dari saya. Diharapkan apa yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.